Puji nama Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pada hari ini kembali kita berjumpa bersama-sama dengan Galilea Community of Christ. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak ada berkesudahan untuk setiap kita, amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kita mau percaya bahwa Tuhan kita Allah yang sungguh baik, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan pujian ini, haleluya. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Yuk sekali lagi sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita menari buat Tuhan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita sama-sama jemaat Tuhan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, selamanya kita menari buat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik, kasih-Nya tak berkesudahan untuk setiap kita. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang terlalu sanggup menolong setiap kami. Dan Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang sama yang menyertai kami dan melakukan berbagai mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup.
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang percaya bahwa Tuhan kita sanggup, sama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Angkat tanganmu sama-sama. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kami percaya, sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Kita mau ambil satu dulu di hadapan Tuhan, bahwa Dia sanggup, terlalu sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Oh, sebab kuasa-Mu besar Tuhan. Tiada ternilai kasih-Mu di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar. Kebaikan-Mu tiada pernah habis di hidup kami. Oh, jika kau percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, angkat tanganmu dengan segenap hati, pandang Tuhan, lihat karya salib-Nya yang sempurna. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sama-sama katakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Katakan, Dia sanggup memulihkan hidup setiap kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Dia sanggup, oh Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan. Sekali lagi sama-sama, Dia sanggup. Dia sanggup, terlalu sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu, Shalom semuanya. Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita bisa beribadah lagi di hari Minggu pertama di bulan Agustus. Hari ini 6 Agustus 2023. Saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya. Bapak Ibu siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur ya. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas kesempatan kami boleh beribadah di hari Minggu pertama di bulan Agustus 2023. Hari ini kami datang kepadamu, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami akan membaca, dengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami. Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Itu sebabnya kami selalu merindukan firman-Mu. Tanpa firman-Mu, kami tidak akan dapat bertahan menghadapi segala tantangan, pergumulan dalam hidup ini. Karena itu, kiranya apa yang kami dengar, baca dari firman-Mu akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari-hari di bulan Agustus ini. Terpujilah Engkau, urapi hamba-Mu secara khusus. Kiranya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh hikmat, penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan pembacaan di Keluaran pasal 15 pada ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Di Mara dan di Elim. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada peringatan-peringatannya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Demikian dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Bapak Ibu jemaat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pikiran kita umumnya terpola dengan pemahaman bahwa kalau Tuhan yang menyuruh untuk pergi ke suatu tempat, maka semuanya pasti beres. Sebab Tuhan sudah atur dan sediakan semuanya. Sehingga ketika terjadi kesulitan, maka kita beranggapan bahwa bukan kehendak Tuhan bagi kita untuk berada di tempat itu. Selalu kita merasa bahwa kalau itu kehendak Tuhan, maka segala sesuatu pasti beres. Demikian pikiran kita pada umumnya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan yang memerintahkan Musa untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, itu adalah pasti bahwa Tuhan yang menyuruh Musa, dan Musa tidak salah dengar. Jadi ketika Musa menyuruh bangsa Israel bergerak, itu adalah kehendak Tuhan. Betul? Tetapi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan yang menyuruh Musa dan bangsa itu bergerak, kenapa mereka tidak mendapatkan air? Bahkan di Mara sudah ada air, iya kan? Tetapi airnya tidak bisa diminum karena pahit. Itu di ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ini persoalan yang sulit dan sangat berat, Bapak Ibu. Iya kan? Tetapi kita melihat di ayat 22 dan ayat 23 ada peningkatan. Ayat 22 bilang begini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau dan mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Di ayat 23, sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Jadi lihat di ayat 22 dan ayat 23 ada peningkatan. Dari yang tidak ada air menjadi ada air, walaupun air itu pahit dan tidak bisa diminum. Tapi perhatikan bahwa air itu ada. Dari yang tidak ada air, ya. Mereka berjalan 3 hari lamanya, mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sementara di Mara mereka sudah bergerak di situ, ya, bergeser ke Mara, dan mereka mendapatkan ada air tapi tidak bisa diminum karena pahit. Inilah sebuah fakta yang terjadi dalam kepemimpinan Musa. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa Tuhan memimpin Israel ke suatu tempat yang tidak ada airnya? Atau kenapa bisa Tuhan memimpin ke Mara yang airnya pahit? Apakah Tuhan keliru menempatkan bangsa itu atau menyuruh bangsa itu untuk bergerak? Bapak Ibu jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk mencobai atau menguji bangsa itu. Di ayat 25, kalau kita perhatikan, ya, dikatakan begini, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu.
Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, dan di tempat itu Tuhan menguji bangsa itu. Nah, sekarang apa reaksi bangsa Israel melihat peristiwa itu? Udah kita tahu kecenderungan mereka adalah bersungut-sungut. Ya kan? Mereka bersungut-sungut kepada Musa di ayat 24 ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Inilah karakter bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut adalah hal yang paling sering terjadi dan paling mudah dilakukan. Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa karena Musa yang menyuruh mereka bergerak dan pergi. Saudara, pelajaran bagi kita adalah hari ini, hati-hati dalam memberikan saran atau nasihat kepada orang lain. Sebab kalau nasihat kita sempat mengecewakan orang yang kita berikan nasihat itu, maka kita bisa diserang balik. Iya kan? Sebenarnya sangat tidak fair kalau melemparkan kesalahan kepada Musa sebagai pemimpin. Setiap orang harusnya juga punya iman dan harus punya keberanian dalam menghadapi setiap kenyataan. Atau kalau mereka tidak yakin bahwa Musa itu dipilih oleh Tuhan, sebaiknya mereka tidak usah bergerak. Tetapi ketika Israel berani bergerak, mereka juga harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ya kan? Tuhan tidak pernah salah memimpin umatnya. Kalaupun akhirnya mereka dibawa ke suatu situasi yang sulit, sebenarnya mereka hanya bertanya kepada Tuhan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Ya kan? Di ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan, sedangkan umat Israel terus bersungut-sungut. Karena umat itu bersungut-sungut, Tuhan tidak bereaksi. Tetapi ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar. Sungut-sungut tidak akan membawa kita solusi. Sungut-sungut tidak membuat Tuhan menjawab kita. Karena umat itu bersungut-sungut, Tuhan tidak bereaksi. Tetapi lihat, ketika Musa berseru, bukan bersungut ya, berseru kepada Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar. Pertanyaannya adalah, mana lebih menghemat tenaga, bersungut-sungut atau berseru? Kalau orang bersungut-sungut, hatinya terganggu, pikirannya terganggu, tetangganya pun terganggu, dan orang-orang di sekitarnya pun akan bersungut-sungut. Iya kan? Kenapa bersungut-sungut? Ya mereka bersungut-sungut atas sungutanmu itu, ya kan? Karena mereka merasa terganggu. Ya kan? Tetangga, orang-orang di sekitar kita ya akan sungut-sunguti, ya kan? Akan ya terganggu begitu ya. Jadi kalau kita bersungut, orang di sekitar kita terganggu, nanti mereka bersungut atas sungutan kita. Si suami akan terganggu kalau istri ngomel atau terus bersungut-sungut di rumah. Ya kan? Demikian juga sebaliknya. Ya, istri akan terganggu kalau suaminya, yaitu suami akan terganggu kalau istrinya bersungut-sungut. Sebaliknya, istri akan terganggu kalau suaminya bersungut-sungut. Tetapi umumnya manusia lebih memilih bersungut-sungut.
Ya kan? Ini kecenderungan manusia, lebih memilih bersungut-sungut kepada Tuhan daripada bertanya kepada Tuhan. Padahal kita tinggal tanya kepada Tuhan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Musa bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ajaib kan? Kayu yang ditunjukkan Tuhan dilemparkan ke dalam air, dan air itu berubah menjadi manis sehingga mereka bisa minum. Perhatikan saudara, pertolongan Tuhan sangat mudah, simple dan praktis. Kalau kita disuruh atau ditempatkan Tuhan di tempat yang kering atau gersang, karena Tuhan ingin pakai saudara dan saya untuk merubah tempat itu suatu kesempatan dari Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui kita. Tetapi kalau kita langsung bersungut-sungut, maka Tuhan akan berdiam diri dan membiarkan kita. Iya kan? Jadi kalau saudara dimutasi ke suatu tempat yang oleh pikiran manusia itu tempat yang kering dan gersang, saudara tidak bisa dapat apa-apa. Jangan saudara datang ke sana lalu bersungut-sungut. Saya mau bilang, kalau saudara bersungut-sungut, saudara akan lebih lama di tempat itu. Tapi kalau saudara berkata, haleluya, puji Tuhan, saya ada di sini dan saya percaya tempat ini akan tempat yang subur, saudara, terjadi apa yang saudara katakan. Bahkan mungkin tidak lama juga saudara ada di situ. Iya kan? Jadi kalau saudara bersungut-sungut, Tuhan tidak akan menjawab, Tuhan tidak akan menolong, Tuhan tidak memberikan solusi. Saudara akan diam di situ. Durasinya akan diperlama saudara ada di situ. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, nah Tuhan pasti bertindak. Kadang-kadang kita tidak bisa keluar dari persoalan karena kita terus bersungut-sungut, terus mengeluh atau sibuk menyalahkan orang lain dan lupa berseru kepada Tuhan. Lupa mencari mujizat dari Tuhan, lupa bahwa Tuhan sumber dan pembuat mujizat. Inilah persoalan banyak anak-anak Allah dewasa ini, sehingga jarang melihat mujizat Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 1 ya, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Ya kan? Kejadian pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan kalimat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Arti kalimat ini adalah bahwa Allah adalah permulaan segala sesuatu. Amin. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah permulaan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan untuk saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti segala sesuatu bermula dari Allah, karena Dialah yang menjadikan segala sesuatu, termasuk saudara dan saya, kita semua. Jadi seharusnya kalau kita punya masalah, kita harus pergi atau kembali kepada pencipta kita. Amin. Ada masalah, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhanlah permulaan segala sesuatu. Tuhan sanggup menyelesaikan segala persoalanmu. Begitu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan punya berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Amin. Ketika Musa berseru,
Tuhan hanya menggunakan sepotong kayu untuk merubah air yang pahit itu menjadi manis. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan asal kita berseru kepadanya. Amin. Seringkali kita mengaku orang beriman, mengaku orang percaya. Tetapi apakah saudara percaya dan bergantung kepada Tuhan? Ini persoalannya. Jadi, kalau persoalan datang, kembalilah kepada penciptamu, kepada Dia yang menyuruh engkau bergerak, yang menyuruh engkau berjalan. Tuhan sudah menyiapkan penyelesaian dari segala persoalan yang kita hadapi. Iya kan? Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Jadi kita tinggal berseru, semuanya sudah selesai. Karena itu Bapak Ibu, apapun persoalanmu, saudara punya persoalan, saya juga. Persoalan kita berbeda, tapi kita punya satu cara untuk menyelesaikan persoalan itu. Berseru kepada Tuhan Yesus yang adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Amin. Iya. Gak usah bersungut-sungut, itu buang-buang tenaga, buang energi. Waktu kita bersungut, kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Tapi waktu kita berseru, ya berseru itu berarti kita berdoa. Berseru itu berarti kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita datang kepada Dia. Kita tahu Dia sumber pertolongan karena pada mulanya Allah. Jadi Dia adalah permulaan segala sesuatu. Dia telah menyediakan segala macam bentuk penyelesaian seluruh persoalan kita. Persoalan sakit penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan kesehatan, penyakit dan seterusnya, keuangan. Semuanya Dia sudah sediakan. Sudah selesai. Bagian kita adalah berseru, bagian Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan. Apapun persoalan, kami punya satu cara, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan persoalan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah apa yang kami baca, kami dengar dari firman ini memberikan kami semangat untuk terus berseru kepada Tuhan. Ketika kami berseru, Tuhan menjawab kami, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Galilea Community of Christ melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Setiap mereka yang memberikan persembahan, yang menjadi mitra sahabat Galilea untuk menjadi sahabat mitra dalam pelayanan misi, Tuhan berkati. Berapapun yang mereka berikan, Tuhan tahu dan Tuhan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Setiap pemberian Tuhan perhatikan, setiap pemberian dalam bentuk apapun, Tuhan yang akan memberkati, dan setiap mereka yang memberi tidak kekurangan, mereka yang memberi memperbesar keuntungan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam bagian yang terbaik perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan via transfer maupun QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberi dengan ucapan syukur sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita saat ini. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah. Kita akan menyatu dalam sakramen perjamuan kudus, memandang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu,
Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu adalah rekening gereja juga. Dari sana membiayai seluruh operasional, baik itu pelayanan ibadah secara online maupun juga pelayanan ke daerah-daerah, pelayanan misi, dan juga banyak hal yang dapat menjadi berkat, ya. Terima kasih setiap pemberian persembahan. Kami doa Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Siapkan dirimu untuk perjamuan kudus. Siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Sambil mempersiapkan, saya baca dulu landasan perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11, 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sudah ada hosti, ya silakan berdiri. Mari kita pegang dengan kedua tangan kita dan kita angkat. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ambil anggur, dibentuk menjadi darah Kristus, dan kita angkat, kita katakan bersama-sama, katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos. Saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Hari ini aku percaya Tuhan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa Tuhan percayakan kepadaku. Tuhan yang akan selalu menyertaiku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Amin. Sekalipun kita mungkin sedang bergumul dan berjalan di lembah kekelaman, ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Dia beserta dengan kita. Dan kita akan dibawa pada kehidupan yang berkemenangan. Amin. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tubuh darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Tuhan di dalam kami, kami di dalam Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Maka kami yang sakit sudah disembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa sudah dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Dipulihkan kesehatan, dipulihkan rumah tangga, dipulihkan ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang beribadah, Tuhan, Engkau akan menjauhkan daripada mereka sakit penyakit. Tuhan memberkati roti makanan mereka, air minumannya diberkati, sehingga mereka semua yang hidup di dalam sukacita. Tuhan jauhkan sakit penyakit atas hidup yang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba terus berdoa untuk mereka yang memberikan persembahan. Tuhan, Engkau kenal mereka. Apakah mereka memberi dari kelebihan ataupun kekurangan mereka? Tuhan bertanggung jawab. Tuhan membalas 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Setiap benih yang mereka tabur, mereka akan tuai dan berlipat kali ganda. Terima kasih, berkati Galilea Community of Christ. Kami punya kerinduan untuk terus beribadah kepada Tuhan secara on-site. Kami punya tempat yang permanen, dan kalaupun Tuhan belum memberikan kami tempat yang permanen, kami bisa memperpanjang kontrak daripada gedung ini supaya kami akan masih ada di sini untuk banyak hal yang kami lakukan demi
kelebaran kerajaan-Mu. Berdoa untuk jumpa sahabat Galilea yang akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 jam 14.30. Tuhan, Engkau memberkati acara itu, dan mereka yang mendengar pemberitahuan informasi dari manapun, mereka bisa hadir bersama-sama secara onsite, beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, kiranya menjelang pemilihan umum pada 2024, keamanan Indonesia tetap kondusif, dan karena itu Tuhan menjaga bangsa ini bersama TNI dan Polri. Pakai TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa ini. Berkati pemerintah yang ada, dan nanti Tuhan, kami doa hadirkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh elemen bangsa ini, anak bangsa ini diberkati. Mereka yang sakit, sekali lagi hamba mohon kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku atas mereka. Sembuhkan, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berhari ulang tahun, Tuhan tambah-tambahkan umur panjang. Hari-hari yang mereka lalui bersama Tuhan. Hari-hari yang sulit, ubahkan menjadi hari-hari yang penuh berkat kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada di dalam hidupmu. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini, Minggu 6 Agustus 2023. Dan ikuti terus tayangan Sahabat Galilea, dan setiap tayangan di Galilea Network pasti memberkati Bapak Ibu. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus berkati, Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah.
Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali bersama dengan Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.